Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari proposal kuantitatif dengan judul pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan metakognisi dan motivasi belajar siswa. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Nah, menurut Larkin, menyatakan pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan seseorang mengenai kondisi pemikirannya, mengenai kondisi pemikiran yang lain, atau mengenai pemikiran secara umum. Kemampuan metakognitif ini merupakan kemampuan pengendalian dan pengaturan proses berpikir dan menyadari secara baik. Kemampuan metakognitif dan pemecahan masalah memiliki hubungan yang positif, yaitu semakin baik kemampuan metakognitif seseorang, maka semakin baik juga seseorang dalam pemecahan masalah. Matematika identik dengan pemecahan masalah. Motivasi belajar merupakan sesuatu yang memberi dorongan terhadap siswa untuk belajar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Metrilitna, Sembiring, Dia Oktariani, dan Isnaini Halimah Rambe menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL berpengaruh secara signifikan terhadap keterampilan metakognitif siswa. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan metakognisi dan motivasi belajar siswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang mendalam oleh peneliti. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended. Yang kedua yaitu bagaimana kemampuan metakognisi siswa. Yang ketiga bagaimana motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir ada apakah terdapat pengaruh model pembelajaran based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan metakognisi dan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Yang pertama ada kemampuan metakognisi. Kemampuan metakognisi adalah pengetahuan eksplisit berupa kesadaran yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan kemampuan metakognitifnya dan manajemen proses serta hasil dari kemampuan kognitif ketika melakukan tugas tertentu. Yang kedua ada motivasi belajar, yaitu hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Yang ketiga ada problem-based learning berbasis open-ended adalah model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah terbuka di mana siswa dapat menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan jawaban yang benar sehingga siswa dapat memperoleh, menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik atau cara tertentu. Nah, selanjutnya ada pendekatan open-ended, yaitu suatu pendekatan dalam pembelajaran yang pelaksanaannya siswa dihadapkan dengan masalah terbuka yang menghendaki jawaban dengan banyak cara penyelesaian sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran problem-based learning open-ended. Yang kedua untuk mengetahui kemampuan metakognisi siswa. Yang ketiga untuk mengetahui motivasi belajar siswa. Yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan metakognisi dan motivasi belajar. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran mengenai kemampuan metakognisi siswa dengan diterapkannya model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan kemampuan metakognisi siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua yaitu bagi peserta didik, instrumen penelitian dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan metakognisi siswa sehingga prestasi yang dimiliki akan meningkat.
Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian sejenis. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama ada kemampuan metakognisi. Kemampuan metakognisi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran pada peserta didik. Kemampuan metakognisi menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Seperti dikemukakan oleh Clark bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar terbagi atas dua, yakni faktor fisiologi atau kondisi fisik dan kondisi panca indera, dan faktor psikologi atau bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif. Yang kedua ada motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Motivasi merupakan aspek yang penting terhadap kemajuan peserta didik. Dengan adanya motivasi belajar, peserta didik akan lebih percaya diri dan optimis dalam menghadapi segala sesuatu dalam proses belajar. Motivasi belajar mampu memberikan arah tujuan yang jelas bagi subjek yang sedang melakukan pembelajaran, sehingga pembelajaran akan berlangsung tanpa ada keraguan. Motivasi ini tidak dapat terlihat oleh panca indera dan hanya saja motivasi ini mampu mengubah tingkah laku subjek sehingga akan terlihat perbedaan antara subjek yang memiliki motivasi dan subjek tanpa motivasi. Sehingga untuk melihat hasil dari motivasi peserta didik dan mahasiswa dapat dalam proses belajar dapat ditunjukkan dengan nilai rapot atau IPK. Yang selanjutnya ada program based learning. Nah, PBL ini merupakan istilah lain dari pembelajaran berbasis masalah atau PBM yang menitik beratkan pada adanya suatu permasalahan yang siswa hadapi dalam pembelajaran. Permasalahan dijadikan sebagai titik awal dalam membangun konsep. Dalam pembelajaran matematika, siswa diberi suatu masalah kehidupan seputar konsep matematika. Melalui permasalahan tersebut, siswa dapat belajar dari apa yang terdapat di lingkungan sehari-hari, sehingga dapat mempermudah mereka dalam memahami dan menerapkan matematika dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan open-ended. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended diawali dengan pemberian problem open-ended. Problem open-ended ini merupakan problem yang diformulasikan mempunyai banyak solusi dan strategi penyelesaian. Problem ini disebut juga problem tak lengkap, problem terbuka, dan indefinite problem. Pendekatan open-ended ini terhadap kemampuan metakognitif memberikan dampak yaitu dari soal di mana tujuan yang diinginkan itu tidak jelas, informasi yang diberikan untuk menyelesaikan soal tersebut tidak ada dan atau memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang benar. Yang selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Metrilitna Sembiring, dosen pendidikan matematika Universitas Islam Sumatera Utara dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Listening terhadap Kemampuan Metakognisi Siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran matematika berpengaruh positif terhadap keterampilan metakognitif. Hasil ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi dan masing-masing bernilai positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL berpengaruh secara signifikan terhadap keterampilan metakognitif siswa dengan koefisien determinasinya adalah 0,4. Penelitian yang selanjutnya yaitu dilakukan oleh Thomas dan Prasetya Tego, mahasiswa Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga, Indonesia, dengan judul Pengaruh Penggunaan Model PBL terhadap Motivasi Belajar Matematika pada Siswa Kelas 4 SD. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa yang menggunakan model PBL daripada model konvensional. Penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh penggunaan model PBL terhadap motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika siswa SD kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, model pembelajaran PBL memberikan peranan penting terhadap proses pembelajaran dan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematika. Siswa menjadi meningkat, sehingga PBL sangat berpengaruh dalam mempermudah siswa untuk lebih cepat memahami materi yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Untuk H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan metakognisi siswa dan motivasi belajar siswa. Dan untuk H-nya terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan metakognisi siswa dan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode kuantitatif yang menggambarkan pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan metakognisi siswa dan motivasi belajar siswa. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau estetik atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel pada penelitian ini yaitu ada variabel terikat atau variabel dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan metakognisi siswa, dan variabel bebasnya yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended. Nah, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Daya Luhur, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 kelas dari keseluruhan kelas 11. Untuk desain penelitiannya bisa dilihat pada tabel. Untuk X1 dan X2-nya merupakan perlakuan, yaitu dengan pemberian pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka harus menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Yang pertama ada tes. Tes digunakan untuk memperoleh pengukuran dan penilaian. Teknik yang digunakan berupa tes uraian. Pada penelitian ini, tes digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan metakognisi siswa. Yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi pada penelitian langsung dilakukan untuk mencocokkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan aktivitas yang ada di kelas saat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran based learning yang berlangsung di kelas eksperimen. Kemudian observasi bisa berupa pengamatan aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran untuk setiap kali pertemuan dengan cara mengisi lembar observasi. Dan yang tiga ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh sebuah data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, ataupun berupa tulisan, angka,
dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung sebuah penelitian. Setelah mendapatkan dokumentasi, maka seluruhnya dapat ditelaah. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang dia amati dan digunakan untuk mengumpulkan data dan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan metakognisi siswa. Tes kemampuan metakognisi yang digunakan adalah dalam bentuk tes objektif yang berbentuk soal yang membutuhkan penyelesaian yang dilakukan di awal tes atau pretest dan di akhir tes atau post-tes dengan jumlah soal sebanyak 3 butir. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan skala 100. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Setelah data diperoleh, maka peneliti akan melaksanakan beberapa pengujian yang diperlukan untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari hipotesis yang telah diajukan. Analisis yang digunakan dalam pengujian instrumen tes uji coba meliputi analisis validitas, analisis reliabilitas, analisis tingkat kesukaran, dan analisis daya pembeda. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2022. Tempat penelitian ini adalah di SMA Negeri 1 Dairubur. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 2 kelas 11 SMA Negeri 1 Dairubur. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.